dan 6 BUMD tersebut. Nah, penerapan strategis bisnis yang dapat menciptakan sinergi antara BUMD dan kemampuan manajemen yang mengelola BUMD. Berdasarkan artikel tersebut, salah satu kelebihan BUMD adalah meningkatkan penerimaan. Iya benar. Karena yang artikel yang dibahas adalah apa? Sudah kan dia bisa ngerti di sini. Gitu lah. Jadi secret. Balik tuh. Rehan berdiri. Nah, apakah ada BUMD yang tidak menghasilkan profit, rugi terus, tapi untuk sebagai namanya, seperti dia itu perusahaan yang melayani masyarakat, ada tidak? Apakah semua BUMD untung? Tidak. Ada contohnya? Ada defisit. Tahu Transjakarta? Tahu. Itu adalah salah satu BUMD yang tidak untung. Ini juga ada masyarakat. Ya, dia untuk melayani masyarakat. Ya. Itu bayarnya? Bayarnya kalau mau ke Jakarta naik Transjakarta itu cukup teks sekali. Selama tidak keluar dari koridor itu bisa keliling Jakarta. 1 kali 12 jam bisa. Ya. Sekali teks 7.500. Wah. Nah, Iya sih bensinnya. nah, makanya kemarin gubernur yang baru sudah kata Bupati, dia mengajukan akan kenaikan tarif. Karena dia, karena yang apalagi sekarang lihat kan mobil-mobil Transjakarta banyak yang baru ya. Nah, itu banyak dari subsidi pemerintah. Jadi dia itu melayani kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Oke. Jadi tidak semua BUMD itu menghasilkan laba ya. Oke, sekarang Oh iya. modal saham minimal yang dimiliki pemerintah daerah pada BUMD bentuk persero adalah ya, penyertaan saham Minang ya? Sudah baru Minang. Kita tuh punya 60.000 sih. 30.000? Kita 20 nangis soalnya. Mana nih Pak? 30. Hari Minangnya gimana? 30. Betul enggak? Minang kabar? Oh, mana enak. Enak belinya aja. Enak. Roda baru gue. Mana nih iyo? Beda. Benar enak semua. Karena bisa nggak beda. Nah, terlapannya. Terus itu kan mah. Yang penting tak harus. Nah, makanya tahu BJB ya? Tahu BJB itu dalam proses segala sesuatunya
misalkan perkreditan dia cepat, tapi dia eksekusi terhadap apa namanya, nasabah-nasabah yang macet juga cepat dia. Dia tidak seperti BUMN yang BNI, BRI, karena dia cukup terhadap keputusan daerah, dia langsung eksekusi. Makanya karena dia penyertaan saham pemerintah daerah itu besar, 51%. Oke, sekarang nomor 6. Di soal tabel di mana A.1 adalah toko beras murah, Salah. A.2 adalah FA atau firma kimia sejahtera, Ya. B.1 adalah PT Yang C. Adikarya ya, B.2 adalah CV Karisma, C.1 bengkel motor, C.2 adalah uang muda. Oke. 6 C. Berdasarkan tabel tersebut, jenis badan usaha ditujukan oleh nomor C. Nomor C. Aduh, ada satu dulu. Iya. Kenapa? Kenapa CV Karisma tidak dimasukkan? Oh, karena tidak ada hukum yang mengikat. Ya. Jadi Udah ada nomor nomornya. ini gimana? Sebenarnya gitu banget ih. Kamu Atau firma? Tenang. Dan BU adalah perusahaan yang berbadan hukum. Nah, kakak mau tanya, CV sendiri itu adalah salah satu jenis apa? Bengkel motor jenis apa? Perusahaan. Kan ini perusahaan. Belum tentu dia berbadan hukum. Iya, berbadan hukum. Maka CV, bengkel, RM, dan nantinya rumah makan, itu semua adalah perusahaan. Pada saat ibu kalian membuka warung di rumah, kalian bisa berbangga hati menyebut, "Bu, saya punya perusahaan." Oh iya. Nah, secara analogi bahwa perusahaan adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum. Jadi sama-sama badan usaha, cuman itu mah Oke, nggak punya hukum. Iya. Nah, kamu tanya, kalau misalkan terjadi masalah, ya, one prestasi, ibu kepada ini, Enggak. Biar pengen ada sabun tadi. sabun. Ada sabun. Sama aja. one prestasi. Misalkan CV ini mengalami penipuan atau bukan penipuan ya, membuat seseorang itu merugi. Nah, sampai di mana kewajiban hukumnya dia? Pertanggung jawabannya? Tidak bahagia. Hah? Sampai di mana? Sampai seluruh harta pemilik perusahaannya habis buat menutupi kerugian. Sedangkan PT atau yang berbadan hukum, dia hanya sebatas modal yang di
Setorkan. Ya, ingat. Nah, makanya bikin CV itu lebih mudah ketimbang PT. PT persyaratannya harus ada modal yang disetorkan, harus ada akta, harus ada direksi, harus ada kalau perusahaan perseorangan tidak ada. Iya. Tapi keuntungannya adalah dia pada saat jadi masalah atau terjadi kerugian, dia hanya sebatas modal yang disetorkan saja. Ini kewajiban secara kertas ya, tapi secara moral tetap bertanggung jawab. Karena ada yang namanya hukum-hukum di mana dia itu tidak tertulis. Merasa kenal. Nah, nomor 7. Orang kerjanya. Nomor 5, nomor 6. Ini nomor 6 ya? Iya, iya. Jadi sekarang. Jadi Nomor 6 itu saya Kak. iya, nomor 6 C maaf tadi. Nomor 6 C. Iya. Jangan setorkan sama Sekali sekali. kok. 3. Sekarang nomor 7. Dari sampai ke ini. Badan usaha yang modalnya berasal dari saham dan pemilik modal hanya bertanggung jawab sebesar saham yang disetorkan. Tadi apa? C. PT. Ini jadi Iya, betul sekali. Persiapan terbatas. Betul. Aku bisa lagi gitu. Yes. Jawaban dari ini. 7 adalah Apa sih 8? 7. Iya, mau sampai ke bos dulu sampai. Ke sopir. Nah, perhatikan hal-hal berikut. Pada waktu jauh masih pada masuk kuliah gitu. 1. Ini jelasan ya tinggal wadon najis. Pantesan wangi. Ayo, Masuk. Pajak kecil yang 2 apa? Modal relatif besar. Modal besar, oke. Dari modal usaha bentuk firma. Terus nomor 8, 3. Kelangsungan usaha lebih terjamin. Jadi kita bisa baca. Going concern. Concern. Pengelolaan usaha. 4. Pengelolaan usaha dapat dapat spesialisasi. spesialisasi. Keuntungan. Oke. Terus udah? Keuntungan sepenuhnya diperoleh pemilik. Keuntungan 100% pemilik. Oke. Udah ya? Nah, yang ditanya apa? Kelebihan atau keuntungan. FA ada pada 2, 3, 4. pajak kecil tidak dibawa. Cek, 2, 3, 4 ya. Dia ada besar. Karena FA itu FA firma Kamu jurnal. itu biasanya ada lebih dari 1. Negatif ya sih. Jadi bagus banget. Walaupun juga jurnal. Lebih dari 1. Kamu baru tahu sih. Dari Literasi. Literasi. Jurnal. Jadi apa sih? PC. Kalau pajak ini dia biasanya tergantung pada omset.
atau keuntungan. Beda. Ya emang jadwal nah. Semakin besar keuntungan, Oh iya. pajak besar. Ibu. Belum pendidikan saya. Keuntungan kecil, pajak kecil. Sok ada HP ngecas. Ya, berarti itu tidak relevan. Nah, modal besar tadi kamu tanya. Apa modal besar? Bila orang mempunyai modal satu ditambah satu lagi, Jadi jual lebih iya. lebih besar. Oke, make sense. Oke, masuk ya. So, Going concern. Going concern itu artinya adalah berkesinambungan. oh, Dia selalu establish. Jadi untuk harapan hidupnya lebih tinggi. Kalau perusahaan besar dengan modal besar, dia biasanya kalau untuk mendapatkan kolek misalkan seperti itu agak kemungkinan jauh. Makanya going concern dia masuk ya. Masuk. Oke. Spesialisasi Masuk. Atau sesuai bidang kan? alasannya sesuai dengan Iya. Ada untuk satu bidang tersebut jadi tekun. Coba nih. contohnya apa? Oh, salah. Kita bingung. Contohnya Ini loh. Orang kok. iya, ya. Ini ada lain Pak. contohnya adalah FA hukum. Kalau hukum, ayo. FA hukum. Firma hukum. Firma kalau bisa firma ini apa kalau kalau firma yang kayak obat-obatan. Oh, Enggak, pasti dia ke kimia farma. Ya, ini mana? Bukan. Kumpul ini. FA konsultan pajak. Tegarin mah. FA Ini percuma kan ibu. KAP. Nanti malam dia lagi keluar. Nah, seperti itu. FA hukum otomatis ini yang apa namanya? Para ininya selalu berhubungan hukum kan? Iya. Yang pemilik dan sebagainya itu dia berarti satu profesi kan? Nah ini juga satu profesi. Ini juga keuangan profesi. Ini berarti. Nah, keuntungan 100% pemilik. Ya betul tidak? tidak. Alasannya apa? Akan bagi dua Pak. Tadi ada Bagi dua. dua itu. Itu Ada. modal yang besar. Iya. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah C. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Cek. Cek mulu. Saya Oh ya. Kayak dia bukan geos sih pasti dia cek. ulangan nggak apa-apa. Gampang. Mau. Biografi. Mau. Emang gampang sama Bu Sri mah selalu gampang. Nomor 9. Barak membuka sebuah rumah makan Padang di daerah Jakbar. Ini si Padang kan? Masih padang. Ia memiliki 5 orang karyawan. Wah, keren. Wow, bantu menjalankan usahanya. Berarti Nah, bagus. keunggulan dari perusahaan perseorangan apa? Untungnya bagja diri. Eh. Nomor berapa sih? 9. Mengambil keputusan. Ada nggak? Ini ingat tadi. Buat dia sendiri ada nggak? Enggak. Ada. Apanya? Persoalan. Bukan. Keuntungan dari perusahaan perseorangan. Ini Ada nggak pilihannya? ada pengelolaan sederhana dan mudah mengambil keputusan. Iya. Oke, terus Udah. Udah itu yang aja. lain? Emang nggak ada pilihannya? Oh, Biaya operasionalnya relatif perusahaan Nah, bisa yang nomor satu itu doang ya. Irapan direksi. Menurut aku itu Betul. Ya. Ya. Pengelolaan sederhana dan mudah mengambil keputusan. ya. Iya, ini tulis itu apa? Ditulis itu. Dia ditulis itu apa? Fatwain. Apa ya? Sebelumnya dia Misalnya ya. diri Ya kan maksudnya nanti kalau Ya kan udah. Nah, apa sih
kecil ya. Seperti kemarin kita bahas koperasi ya. Kenapa koperasi susah maju? Bayi diganggu. Salah satunya adalah ini. Sederhana ya. Bukan, ini. Mudah mengambil. Salah, ini. Dia koperasi tidak bisa ini. Oh, ya. Koperasi susah maju karena ini nih. Orang mudah mengambil Karena keputusan. saya konflik itu. Karena setiap anggota itu punya pendapat sendiri dan diakui. Kalau koperasi Payah sama Susan. itu setiap anggota Iya. Setelah. mempunyai satu hak suara. Ya. Ya. Jadi begitu 100 orang anggota koperasi untuk menentukan satu aja putusan itu susah. Harus voting. Vote lagi, udah ujungnya. Satu deh. Sedangkan perusahaan sederhana, perseorangan nggak memutuskan karena keputusan dia akan mau itu atau Rugi, ya. oke. Sekarang nomor 10. Faisal. Nah, Faisal adalah seorang akuntan. Dia bekerja di BU, Badan Usaha. B. Dia bekerja menggerakkan perekonomian negara serta kontribusi. Wah, keren banget ini. Wow. Menggerakkan perekonomian negara serta berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Pengecoh itu. Faisal bertanggung jawab terhadap pencatatan modal perusahaan. Tapi misalnya modal perusahaan dimiliki oleh seorang pengusaha. Itu ada. Swasta? Hah? Swasta? Iya. Walaupun negara-negara. Iya. Iya. Itu. Perusahaan berarti milik swasta. Iya. Itu tapi ada pengajian bener tadi itu. Dia di situ ada kalimat di mana Dimiliki oleh seorang pengusaha. dia itu berperan Berperan untuk negara. berperan EU. dan berikut kontribusi perekonomian negara ya. Gak tau. Nominal negara. Nah, kalau kita bacanya lagi ruwet ya, ini pasti BUMN, ini bisa. Tapi dia ada di bawah itu apa dia? 70% dimiliki oleh Perorangan. perorangan. Nah, tahu nggak ini berkontribusinya dia di sektor apa? Pajak ya. Iya betul. Pajak. Jadi perusahaan Gede banget persen. perusahaan dia semakin besar laba, Oke 20. maka semakin besar laba, semakin besar laba, semakin besar apa? Keuntungannya. Keuntungan, betul apa? Keuntungan. Oh berarti gede juga dong. Oh iya. Pajaknya. Oh iya, sebutin gede pajak. Semakin kecil laba, berarti